seorang dalang itu ada beberapa faktor yang harus dikuasai. Selain kita itu harus mumpuni gerak wayang yang namanya sebet, kemudian seni sastra, juga seni suara. Seni suara kita harus bisa nembang tentunya dan tidak fales, lekat dengan nada-nada gamelan tadi. Wayang itu sebagai wadah. Jadi ketika kita bisa meramu dan menyelipkan isu-isu di masyarakat dalam jagat pedalangan, saya kira nanti wayang akan lebih adaptif dan bisa lestari dan menjamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku sekalian. Nama saya Puguh Prasetyo, sebagai pekerja seni pedalangan yang juga dalang profesional. Perlu diketahui bahwa profesi dalang sebenarnya itu sebuah profesi yang menjanjikan. Dalang versi apapun, baik Jawa Timuran maupun Jawa Tengah. Alhamdulillah saya tahun 2004 dikaruniai laris sampai tahun 2019. Kalaupun tahun 2020 ada corona kita hadapi bersama. Namun beberapa pengalaman yang pernah saya tempuh, saya ini pentas di event nasional di Taman Mini, insya Allah pernah 3 kali pentas malam, dan saya juga pernah workshop karawitan di Anjungan, Jawa Timur, yang mana pesertanya dari teman-teman pengerawit Jakarta. Untuk pengalaman ke luar negeri, benarnya peluang itu banyak sekali. Waktu itu ada di Thailand, saya tidak bisa berangkat, di Belanda juga karena sudah terlanjur. Saya ini ada kontrak yang mesti harus saya hadiri, saya tidak berani meninggalkan job-job yang sudah terlanjur legalitasnya tadi. Kemudian yang sempat bisa itu di Sydney, saya sekitar tahun 2004-2005 gitu. Bersama nyonya saya kerjasama dengan Sanggar Panji Kelana Sidoarjo. Pada waktu itu bekerja sama juga dengan seorang seniman tenar, Sawung Jabo, Mas Sawung Jabo, yang mana Mas Sawung Jabo ini konon asalnya dari Plosombogen, Surabaya. Nah, ini di sana kita ya dialog dengan basa Jawa. Saya ini diajak di suatu pasar, dan pada waktu di Gudo saya istilahnya ditinggal, wah iso ngomong Inggris sama buku. Juga pentas waktu ulang tahun almarhum Ki Mantep Sudarsono yang ke-67 di Karanganyar sana tahun 2015. Kemudian banyak lagi pengalaman-pengalaman lain. Tahun berapa itu waktu saya sebagai mahasiswa pernah mendapat nomor 1 lomba musik tari mahasiswa tingkat nasional di situ.
untuk menjadi dalang profesional dan payu di masyarakat itu kita harus mengerti atau ada pendekatan kiranya masyarakat daerah tertentu, oh kesenangannya mungkin lebih agamis atau religinya lebih tebal dan sebagainya. Terus ini tradisionalnya lebih lekat, atau daerah ini lakon, senangannya lakon. Jadi menurut hemat saya wayang itu sebagai wadah. Jadi ketika kita bisa meramu dan menyelipkan isu-isu di masyarakat dalam jagat pedalangan, saya kira nanti wayang akan lebih adaptif dan bisa lestari dan zamani. Seorang dalang itu biasanya mewarisi orang tua yang sebagai dalang, tapi untuk saya ini agak berbeda dengan teman-teman. Justru orang tua saya ini berlatar belakang sebagai PNS, dan pada waktu itu ada sepenggal pitutur yang saya ingat sampai sekarang, tidak harus sebagai pegawai negeri, yang penting kamu pendidikan harus selesai minimal S1. Itu wasiat saya. Artinya ya sekarang setelah saya cerna, oh iya kalau gitu itu sangat menunjang sekali dengan keberadaan saya mendalang. Selain senang pada seni pedalangan wayang kulit, itu diawali dengan jaran kepang dulu, jaranan. Jadi saya sebagai penari jaranan dan sekaligus menjadi pengendang cilik pada waktu itu, kelas 6 SD. Kemudian masuk ke SMP, berlanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler karawitan pada waktu itu. Dari kecintaan saya terhadap seni tradisional, melanjutkan studi di SMKI, yaitu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, hanya satu-satunya di Jawa Timur, di Surabaya. Saya diarahkan untuk mengambil jurusan pedalangan. Kendatipun sebelumnya sebenarnya saya ini lebih suka juga pada seni rupa, melukis wayang, juga batik sangat suka sekali. Ngambil jurusan pedalangan, mendapat 2 materi, gaya Jawa Timuran atau lebih akrab dengan disebut gaya Jekdong dan gaya Surakarta. Jadi di samping saya mendapat pelajaran dari sekolah, saya juga mendapat pengalaman dari teman-teman dalang senior maupun parampu, dalang cikal bakal. Pada waktu itu saya sering mengikuti pentas Mbah Suwoto, juga Mbah Suwoto Gojali pada waktu SMKI, dan juga Mbah Sleman, dalang gaya Jawa Timuran, gaya porongan. Untuk mendalang di tengah-tengah masyarakat itu tentunya ada beberapa dinamika yang perlu saya utarakan untuk menjadi dalang payu tadi. Di antara pengalaman saya mendalang di suatu tempat pada waktu itu tahun 2011, bersamaan dengan jebolnya tanggul Kali Lamong, yang mana di saat itu bapak yang punya hajat tidak mau ditunda.
ini dos pundi Pak, wong banjir kaya ngeten untuk akses masuk tidak bisa kendaraan. Dos pundi kalau saya ganti 4 hari lagi menunggu air surut. Wah, dos pundi mboten saged Pak Pugo, karena sudah menyembelih sapi, sudah pasang terop, nanti ini basi semua, mambu kabeh mboten kenging ditedo. Nah, mungkin kaitannya dengan itu. Bapak yang punya hajat bersikeras saya harus tetap pentas. Akhirnya saya putuskan untuk membawa gamelan secukupnya, separuh dari biasanya, selendro saja. Terus gamelan-gamelan ini dipikul ke sana. Itu saja ada salah satu instrumen yang terbalik. Saya maunya membawa selendro, tapi yang dibawa teman-teman keliru pelok. Karena teman-teman sudah di sana, teman-teman krunya, itu saya harus membawa selendro karena tadi tertukar. Saya ini harus gendong selendro itu melewati banjir tadi. Jadi saya tidak pakai pakaian seperti biasanya, cukup dengan celana pendek, terus pakai kaos oblong, saya bertopi, bawa kresek, pakaian dalang saya masukkan ke kresek tadi, tas plastik tadi saya bawa seperti layaknya orang tidak mendalang. Terus saya jalan ke tempat tujuan sekitar 3 kilo. Nah, ini di sekitar jalan ada ikan bandeng, ikan mujair, ikan tombro ini pada di jalan semua, nyebrang di jalan semua. Tahun 2001 itu saya membeli perangkat gamelan. Pada waktu itu gamelan yang penting pokoknya lengkap, pelok selendro, campuran antara kuningan dan besi, ada gongsonya sebagian. Itu kemudian saya membentuk kumpulan paguyuban atau sanggar Traju Wening. Kemudian saya merekrut teman-teman non formal di sekitar Cerme, Balong Panggang, Benjeng, dan ada sebagian yang dari luar wilayah Ndawar untuk latihan bersama di tempat saya, Karawitan. Itu teman-teman dari nol sebagian besar. Jadi saya beri pelajaran teknis imbalan saron, kempulan iringan wayang, juga teknik-teknik gending-gending atau lagu campur sari itu. Bareng juga dengan teman-teman alumni Qosidah kampungan pada waktu itu. Terus kita gabung menjadi suatu grup Karawitan juga campur sari. Jadi di samping saya juga memberikan pembelajaran pada teman-teman yang sudah remaja atau di atasnya, bahkan ada yang sudah berkeluarga. Saya juga berangsur ini merekrut anak-anak seusia SD, SMP, dengan harapan semoga kesenian tradisi ini tetap terwaris oleh para generasi. Saya perkenalkan iringan wayang, bahkan gending-gending tayuban tradisi, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa lagu-lagu yang sering dilihat anak-anak di televisi seperti SpongeBob atau apa yang lain itu kita transfer ke gamelan. Pentas saya sebelum pandemi itu rata-rata saya ini berkisar 100 sampai 150 job. 100 sampai 150 job itu per tahun.
Nah ini setelah ada pandemi 2 tahun ini, ya kemarin saja bulan besar itu job-job lama 14 tempat itu gagal semua. Jadi kalau saya tidak bisa pentas ya tentunya efeknya teman-teman pengrawit, teman panggung, teman transportasi, terus teman-teman pesinden, vokalis itu yang lain juga ya sangat terpuruk sekali nasibnya. Jadi inilah memang kita harus tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Bismillah. Harapan saya bagi para generasi untuk tetap mencintai wayang, kendati pun bahwa wayang sendiri itu nanti agak bergeser, mungkin dari segi bahasa, mungkin dari segi visualnya nanti. Yang penting tetap dalam frame wayang yang erat dengan pitutur luhur maupun pesan edukatif tadi. Mungkin dari segi bahasa bisa ditransfer ke bahasa Indonesia, dan mungkin kalau untuk konsumsi mancanegara ya kalau perlu bahasa Inggris maupun bahasa yang lain. Kiranya medianya tetap wayang. Mari kita tetap cinta terhadap warisan luhur para pendahulu kita. Yeay!